Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Arela, Angie, saya sendiri Jacinta, Helen, Sharon, dan Valen. Nah, sebelum lanjut, dari Bapak sendiri, baiknya dipanggil Bapak, Kakak, atau Kakak aja. Kakak. Oke. Ya, Nah, sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ketersediaan Kakak untuk meluangkan waktu dan berbagi bersama kami pada kesempatan ini. Nah, sebelum memulai, kami ingin meminta izin untuk merekam sesi wawancara ini untuk keperluan dokumentasi dan penyusunan tugas akademik kami. siap. Selanjutnya, kami izin untuk menginformasikan karena durasi video wawancara yang ditentukan oleh dosen hanya sekitar 5-6 menit. Kami mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat dan langsung pada pokok pembahasan. Juga karena keterbatasan durasi video yang telah ditentukan, kami mohon izin apabila jawaban dari Bapak itu dapat disampaikan secara ringkas Ya. agar seluruh pertanyaan yang telah kami siapkan dapat terakomodasi. Jika Kakak berkenan, kami akan memulai dengan pertanyaan pertama. Terima kasih, Kak. Jika gereja adalah umat Allah, tubuh Kristus, dan bangsa yang kudus, mengapa masih sering terjadi perpecahan, konflik, perebutan jabatan, dan sikap saling menghakimi di antara orang percaya? Apakah hal ini menunjukkan kegagalan gereja memahami identitasnya, atau karena banyak orang belum sungguh hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus? Ya, yang pertama itu saya percaya konflik itu terjadi karena sifat dasar manusia yang memang sudah rusak. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak otomatis membuat manusia yang tadinya berdosa langsung ketika percaya langsung purna gitu. Perbedaan itu harus terjadi. Yang namanya kalau baca di 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 dan juga Roma 12, ada banyak perbedaan karunia. Roma 12 ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi perbedaan itu adalah sebuah hal yang normal di dalam tubuh Kristus. Cuman yang menjadi persoalan adalah ketika masing-masing anggota tubuh merasa diri lebih dibutuhkan daripada anggota tubuh yang lain. Nah, itu yang menjadi masalah kan. Di dalam 1 Korintus 2 atau 1 Korintus 3 itu tentang jemaat Korintus yang mengagumi Apolos, mengagumi Paulus. Mereka bilang, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus ya di 1 Korintus 3. Padahal Paulus bilang, apakah Apolos atau Paulus itu mati di atas kayu salib? Kan enggak, Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib gitu. Jadi yang membuat terjadinya perpecahan, membuat perbedaan itu menjadi masalah, itu karena natur manusia yang berdosa. Sedangkan sebenarnya perbedaan itu harus ada, tetapi bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling merasa diri lebih baik. Jadi itu sudah terjadi dari murid-murid Tuhan Yesus pun saling mempertanyakan siapa yang lebih benar, siapa yang lebih besar di hadapan Tuhan. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, itulah yang terjadi juga di zaman sekarang dengan begitu banyaknya aliran, dengan begitu banyaknya denominasi, dengan begitu banyaknya fungsi di dalam satu gereja, itu akan ada kecenderungan untuk dosa itu masuk. Bukan karena Tuhan yang gagal, tidak. Cuman manusianya yang gagal capai standar itu. Karena manusia yang gagal. Standarnya sudah ada, Tuhan sudah ada, Roh Kudus sudah ada. Cuman memang manusia masih dipenuhi dengan atur dosa. Sehingga perbedaan itu baik, tapi jadi sumber masalah gitu kan. Kerajaan Allah itu sudah hadir, tetapi belum digenapi sepenuhnya. Already but not yet. Mengapa dunia masih dipenuhi oleh penderitaan, ketidakadilan, perang, dan kejahatan? Apakah kehadiran kerajaan Allah itu sudah benar-benar nyata dalam kehidupan manusia saat ini? Kerajaan Allah sudah nyata, sudah kita katakan sudah ada di antara kita. Pemerintahan Allah melalui gereja Tuhan yang harusnya mewakili pemerintahan Tuhan itu, makanya gereja ada. Ya, tetapi seperti awal kalimat pertanyaan tadi bahwa already and not yet, ya itulah yang menjadi jawaban sebenarnya. Kerajaan Allah ada, tapi memang dunia yang sudah rusak ya. Kan ada bencana, semua itu terjadi, itu karena kehendak Tuhan sebenarnya. Nah, kalau Tuhan menghendaki itu pasti terjadi. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan menghendaki? Karena Tuhan mau mendewasakan gerejanya. Tuhan mau gereja Tuhan ini bekerja untuk seperti amanat agung Tuhan katakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita pakai logika ya, sebenarnya bisa enggak? Bisa enggak Tuhan datang kepada masing-masing orang sama seperti Tuhan datang kepada Rasul Paulus ya waktu dia masih Saulus dan membuat orang itu bertobat. Tapi itu bukan menjadi cara Tuhan secara umum. Itu terjadi secara pribadi
tetapi secara umum Tuhan mengutus gerejanya. Alkitab pakai gambaran seperti emas yang dimurnikan. Ya. Apakah dia akan terbakar? Dia terbakar maka dia bukan emas, tapi kayu, rumput, jerami. Tetapi ketika tidak terbakar maka dia emas. Nah, api pengujian itu bicara tentang penderitaan itu sendiri. Bukan karena Tuhan tidak mampu menyelamatkan. Justru Tuhan izinkan untuk Tuhan memperlihatkan bahwa gereja Tuhan itu tidak mudah untuk dilenyapkan gitu, bahwa firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya, Tuhan tetap memegang janjinya. Nah, kita orang Kristen, orang percaya bahwa kita ada di dalam dunia ini, ada maksud dan tujuan Tuhan untuk walaupun ada dalam penderitaan cobaan, itu kita tetap harus menjadi terang, harus menjadi garam di tengah kegelapan pasti. Melalui perbuatan baik kita, ya, Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia segala kemuliaan. Oke. Kami ingin meminta saran atau nasihat singkat saja Ya. dari Kakak. Menurut Kakak, bagaimana kami dapat tetap Ya. menekuni nilai-nilai Kristus sebagai umat Allah dan ciptaan baru, terlebih di lingkungan yang semakin berubah dan bertentangan seiring perkembangan zaman? Yosua 1 ayat 7 ya. Renungkan firman Tuhan, perkatakan dan lakukan ya. Coba saya baca. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi memang perlu kalimat ini harus muncul dulu. Kenapa? Karena memang waktu mereka melihat musuh yang sangat banyak, orang-orang yang sangat besar ya kan, raksasa mungkin 2 kalinya size mereka. Yang pertama mereka harus lakukan menguatkan kepercayaan mereka, meneguhkan hati mereka bahwa Tuhan ada. Nah, demikian juga generasi sekarang ketika melihat dengan apa yang terjadi, dengan tantangan yang ada, yang pertama itu kita harus menguatkan hati kita dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan peduli, dan Tuhan terus memberikan kasih karunia-Nya. Nah, kemudian apa? Bertindak hati-hati. Anak-anak muda itu selalu terburu-buru, tidak memikirkan resiko. Anak Tuhan itu harusnya menjadi gaya hidup, ya, bukan menjadi tuntutan, bukan menjadi beban membaca Alkitab, merenungkan Alkitab. Ini sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, untuk kita hidup sebagai gereja Tuhan di masa sekarang ini, kita harus fokus kepada jangan menyimpang ke kanan ke kiri, bertindak hati-hati, dan yang paling penting renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan hidupi, lakukan firman Tuhan, dan melalui hidup kita orang-orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah suatu sukacita terbesar ya. Oke, baik Pak. Terima Ya. kasih atas waktu, pemikiran, dan setiap jawaban yang telah Kakak berikan pada kami. Kami sangat diberkati dan mendapatkan banyak wawasan melalui sesi wawancara ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dan kehidupan Kakak. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Nah, sekarang kami akan memberikan tanggapan kami dari video wawancara kemarin. Melalui wawancara kemarin, saya belajar bahwa konflik di dalam gereja bukan berarti Tuhan gagal, tetapi karena setiap orang masih ada dalam proses bertumbuh. Dan perbedaan yang ada seharusnya menjadi kesempatan untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Nah, semoga kita semua terus belajar hidup dalam kasih dan kerendahan. Bagian yang paling berkesan buatku adalah ketika dijelaskan bahwa kerajaan Allah sudah hadir, tetapi belum digenapi sepenuhnya. Walaupun dunia masih penuh penderitaan, Tuhan tetap bekerja melalui gereja dan melalui kehidupan kita. Hal itu mengingatkan untuk kita terus tetap berharap dan juga tetap setia kepada Tuhan. Dari wawancara ini, aku belajar bahwa hidup sebagai orang percaya bukan hanya tentang mengetahui firman Tuhan, tetapi juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Menurutku, wawancara ini juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda, di mana perbedaan itu bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk saling melengkapi dalam melayani Tuhan. Semoga kita bisa untuk terus hidup dalam kasih, saling menghargai, dan juga bertumbuh bersama. Hal yang paling aku pelajari dari wawancara ini adalah bahwa menjadi orang percaya bukan berarti hidup tanpa tantangan, tapi tetap setia kepada Tuhan dengan setiap proses kehidupan. Kiranya kita semua semakin rajin merenungkan firman Tuhan, menghidupinya dalam keseharian, dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui wawancara ini, kami semakin memahami bahwa pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang terus berlangsung dan membutuhkan kesetiaan dalam setiap langkah kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita terus mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya, kita menjadi saksi Kristus melalui perkataan, tindakan, dan kasih yang kita tunjukkan kepada sesama. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video kami. Tuhan Yesus memberkati.